ada orang yang telah menjadi anggota DPR 2 periode, dibesarkan oleh partai, kemudian karena kepentingan politiknya tidak tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muan-muan. Kalau tadi beta pung adinda ketua tim mengucapkan salam masing-masing 3 kali, beta cukup menyampaikan keterwakilan salam 3 kali. Assalamualaikum, salam dan muan-muan, karena kita nomor 3. Bapak Ibu semua yang hadir pada sore hari ini, beta yang perlu mengucapkan salam lagi karena tadi sudah disapa oleh adinda ketua tim, siapa-siapa jurkam yang hadir. Karena hari ini ada spesialis yang hadir, ada Ibu Bella Sofi sama suaminya pada Nedigen. Kalau Ibu Bella Sofi ini Uatin biasa nonton di televisi, betul kesen? Nah, toh sampai pakai kacamata dan tadi bisi-bisi beta, beta mau pegang tangan dengan tua, nanti buat foto dengan tua. Bapak Ibu semua, masyarakat Labuang yang beta cintai, semua pasti kenal beta. Bahkan ranting-ranting dan pohon-pohon, semut pun pasti kenal siapa itu Tagop Sulisa. Karena yang memberi makna hidup sebagai orang Buru Selatan hanya seorang Tagop Sulisa. Ketika kita dilecehkan sebagai masyarakat nomor 2, Tagop Sulisa yang mengangkat masyarakat Buru Selatan. Ketika kita dimarginalkan oleh masyarakat yang lain, Tagop Sulisa yang mengangkat harkat dan martabat orang Buru Selatan. Siapa mau bantah itu? Hari ini baru semua orang datang ke Buru Selatan kemudian menepuk dada bilang Tagop tidak berhasil. Hari ini baru orang bilang datang bahwa tidak ada pembangunan di Buru Selatan, padahal dia tidur berpuluh-puluh tahun di negeri seberang. Padahal mereka adalah orang-orang yang pernah juga sebagai pelaku yang ada di dalam pemerintahan Buru Selatan. Silakan cek orang-orang yang ada yang mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati. Kalau hari ini mereka mendustai dengan kelompoknya, maka mereka itulah pendusta. Ada orang yang kemarin datang merengek-rengek minta jabatan, kemudian menjadi pejabat di Buru Selatan, seorang sekda. Hari ini dia kemudian mencaci maki bahwa seorang Tagop itu tidak komitmen dan sebagainya, maka dia tidak jujur kepada dirinya. Karena apa? Karena penghargaan yang diberikan oleh beta mewakili masyarakat Buru Selatan kepada dia sebagai sekda, tapi dia ingkari bahwa beta tidak pernah berkomitmen kepada dia. Coba bayangkan saja, dibuang oleh temannya yang sekarang bergandeng tangan sama-sama pergi kampanye. Betul ke sih? Dapat uang kemarin, tapi kemarin hari ini karena kepentingan politik yang tidak bisa tersalurkan, baru kemudian mencaci maki seperti anjing menggonggong di pinggir kali. Bapak Ibu semua, beta mau sampaikan, ada orang yang diberi jabatan, ya, kemudian diberikan penghargaan, memberi jabatan tapi tidak komitmen. Apakah itu orang itu harus dipakai? Maka karena tidak bisa dipakai, makanya dibuang. Karena tidak punya kemampuan untuk bisa berkomitmen. Kemudian sekarang membalas dendam, mengumpul orang-orang semua untuk membalas dendam. Apakah itu orang itu bisa jadi pemimpin, Bapak Ibu semua? Sebagai masyarakat Labuang, beta mau bilang, dulu 2008 ketika ketong dimekarkan, kemudian ke Labuang, Fatmite El Sule dan Letama ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Ya. Katong semua dalam kondisi apa? Hutan rimba di Amrole. Bajalan cuma satu saja, mau naik kendaraan, mau pergi ke Letama, dengan ojek, bajalan kaki sampai kaki tak kupas. Betul ke sih? Dan itu beta mengalami dia. Beta mengalami sebagai kepala BPD pertama di Kabupaten Buru Selatan ini. Katong sama-sama setengah mati membangun negeri ini.
Kemudian ketika beta dipercaya oleh datuk moyang tanah leluhur ini dan direstui oleh Bapak Ibu masyarakat Buru Selatan, atau kembangkan pelan-pelan. Ingat Sarang Labuang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Buru Selatan ini. Banyak Pak Saudara yang datang diterima sebagai welcome, sebagai orang kawaii. Pak Saudara tidak ada dibeda-bedakan. Baru hari ini kemudian dipisahkan oleh kepentingan politik yang kemudian membeda-bedakan. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kita harus menolak itu, tolak. Kita tolak, karena kita tidak menerima kelompok-kelompok yang hidup di tataran bumi Fuka Bukolo yang kita cintai ini. Kalau itu terjadi, maka kita melecehkan diri kita sendiri. Ingat bahwa saudara dari Sulawesi Tenggara sudah beranak pinak turun-temurun tinggal di sini. Bukan seperti orang-orang yang baru datang ke kepentingan politik kemudian memisahkan orang yang telah dari buru-buru turun-temurun kemudian dipisahkan kekeluargaannya untuk kepentingan politik. Itu jangan terjadi. Ya, itu jangan terjadi. Bayangkan saja, dulu ketika beta saudara datang berdagang di sini, pertama kali kabupaten ini baru mulai jadi, semua di Labuang itu kumuh minta ampun. Betul keseng? Siapa yang tata dia? Siapa yang bangun pasar begitu bagus? Semua tak kumpul di sana, semua rapi, senang, semua sama rasa. Yang punya tanah di Labuang dapat manfaat ekonomi, yang datang pun berdagang mendapat manfaat ekonomi. Begitu besar hasil yang ketong berikan kepada saudara semua. Betul sih? Oh, jadi kalau datang bilang ada itu karena memang pernah ada di sini nih. Yo, kau ada di mana? Kau ada di tempat Sabarang. Oh, kalau kau bilang kata saya ada pembangunan, ya memang kau baru datang ke sini mau jadi wakil bupati, mau jadi bupati kemarin. Tapi cuma karena saya bisa, karena saya dapat partai, nah sudah terpaksa cari yang lain, baku kawin yang lain kembali. Sebenarnya politik itu mau menjadi pemimpin harus dimulai dengan sebuah proses dari bawah, yang itu ditetapkan dengan sebuah proses politik yang berkomitmen. Tapi kata Pak, ketika komitmen itu di tengah jalan putus cerai, mereka mau tanya dulu. Kalau ketemu dalam suasana susah sama-sama, terus laki bini, terus kemudian sudah dekat-dekat, mereka sudah ada rumah, yang satu sudah ada rumah lain, tapi rumah belum cukup besar. Ketemu cerai yang mereka pembini sini, mereka kawin dengan bini lain, itu bagus keseng. Sebaik kan? Nah, itu yang harus ketemu lihat. Baru itu saja, apalagi nanti pemerintahan ke depan. Ingat catatan di seluruh wilayah di Indonesia ini, ketika dua pimpinan di daerah itu antara bupati dan wakil bupati yang biasanya bercerai terus kawin lagi, kemudian dalam pemerintahannya itu pasti kacau balau, pasti kacau balau. Semua bisa kebijakan pemerintahan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kesempatan ini kita harus sebagai masyarakat Buru Selatan yang cerdas memilih. Ingat, katong orang Buru Selatan sudah cerdas. Ketika dong bilang katong adalah orang yang marginal, orang yang belakang, susah yang ada lain. 10 tahun mereka merubah image kita sebagai masyarakat adat. Tidak ada lagi yang disebut dengan orang belakang, tidak ada. Kita adalah masyarakat adat Buru, sudah tidak ada lagi. Sehingga kita berdiri sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada perbedaan itu, ya. Tidak ada orang muda, orang belakang, susah yang ada lagi. Karena apa? Karena ketong sudah sama-sama cerdas, sama-sama pandai. Banyak saudara-saudara adat, ya, orang adat Buru Selatan yang sudah menjadi tokoh-tokoh. Nah, tapi tokoh-tokoh yang baik, bukan tokoh yang lupa diri. Ada orang yang telah menjadi anggota DPR 2 periode, dibesarkan oleh partai, kemudian karena kepentingan politiknya tidak tercapai, dia mencela, mencaci maki partai itu. Itu ada otak di mana? Berarti orang itu tidak berperasaan, tidak tahu berterima kasih kepada partai yang membesarkan dia. Apakah itu orang bisa pemimpin? Kemudian untuk kepentingan dan syahwat politiknya menipu masyarakat di mana-mana, membuat bermasalah dengan masyarakat, main klien A, B, C, D. Bahkan saat ini ada isu lagi, kalau kelompok si A menjadi bupati dan wakil bupati mau jadi sekda. Ini otak di mana? Tes CPNS saja sih pernah. Bagaimana mau jadi sekda? Orang mau jadi sekda itu minimal pangkat 4B.
dan telah 2 kali menduduki jabatan eselon 2 minimal, baru kemudian ikut fit and proper test yang dilakukan oleh KSN. Kalau itu tidak terjadi, bagaimana dia menjadi PNS? Bagaimana mau menjadi sekda? Ini pembunuhan publik. Kasihan beta saudara adat selalu dibohongi ini. Tapi insya Allah beta membawa saudara adat semua yang ada di pesisir Buru Selatan sampai di pegunungan semua sudah cerdas, karena dicerdaskan oleh seorang Tagop Solisa yang telah memberikan pendidikan kepada semua. Bapak Ibu semua yang beta cintai, ya. Hari ini beta mau sampaikan supaya ketong harus hati-hati. Hati-hati dengan orang yang datang dari tempat lain, yang datang membawa fitnah dan menyebar isu-isu. Karena saat ini banyak, kalau yang datang dari seberang seperti Pak Arifin Latbual, anak Buru Selatan yang kemudian menjadi anggota DPR dengan pencerahan kepada masyarakat, kita terima. Kemudian ada Pak Wamese, ada Pak Daniel Digan, ya, yang punya emosional, mencintai guru, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat, itu kita terima. Tapi ada bahkan menjadi pemimpin di daerah lain, datang memprovokasi masyarakat di daerah lain, padahal dia tidak sadar bahwa apakah kepemimpinannya dia itu berhasil. Belum tentu. Dia tidak punya keberhasilan, bahkan dia mencontohkan yang tidak baik. Beta mau tanya dulu, pemimpin itu harus bercermin dari dirinya sendiri. Betul Seng? Nah. Dan yang paling kecil menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Kalau rumah tangganya rusak, cerminan kepada masyarakat itu sama sekali tidak nampak. Maka kepemimpinan di dalam masyarakat juga akan rusak. Silakan perhatikan di seluruh orang. Kalau rumah tangganya kacau itu pasti kepemimpinannya di luar juga kacau. Iya kan? Lah bagaimana rumah tangga kacau balau, dia mau bikin nasihat orang yang punya rumah tangga baik-baik. Ini kan hancur namanya. Betul gak sih? Iya kan? Jadi kalau orang itu datang bilang dia hus. Ose selama ini bikin apa kalau ketemu orang Buru Selatan? Dulu ketika Ose menjadi pimpinan DPR, Ose menjustifikasi ketemu orang Buru Selatan sebagai kecamatan Pantabasa. Ketika ketemu mau mekar, Ose punya kepentingan politik, Ose menjual orang-orang datang ke sini untuk memprovokasi masyarakat Buru Selatan menjadi pecah belah. Jangan. Kalau Ose mau jadi pemimpin di daerah silakan. Nanti ke depan kita bertarung dengan orang-orang terbaik yang ada di sana. Iya kan? Nah, tapi bukan datang untuk datang memprovokasi. Kalau gubernur yang datang itu wajar, karena dia pemimpin di wilayah seluruh antara provinsi Maluku. Dia memberikan pencerahan. Betul Pak Seng? Pencerahan, bukan mengaco balau. Nah, jadi sebagai orang Buru Selatan keton cerdas. Kalau mereka datang, apalagi ingat orang-orang yang biasanya kalau mereka kuatin memang tinggi 1 meter kotor, kadiki. Tapi karena perempuan, karena perempuan belum cerdas. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau ada cerita ini Pak Gubernur cerita. Pak Gubernur bilang gini, kemarin siapa yang hadir dalam pertemuan dengan Pak Gubernur? Beta ulang sedikit, Pak Gubernur bilang kata gini. Satu ketika di tanah Arab, ya, Abu Nawas menangis. Abu Nawas ini menangis. Menangis ini dia papa pulang. Abu Nawas, kenapa usia menangis? Langsung Abu Nawas itu Abah beta dapat tipu. Abu Nawas bilang Abah bilang kata, Abu Nawas bagaimana kau bisa dapat tipu? Iya Abah. Lah usia ini sependek begini kau bisa dapat tipu lagi? Abu Nawas bilang, bukan yang tipu beta ini lebih pendek dan beta lain. Jadi memang makin pendek orang itu otaknya biasanya begitu. Tapi mohon maaf ya, kalau yang di Buru Selatan saya pernah tipu-tipu. Karena orang Buru Selatan tinggi keras. Nah, Bapak Ibu semua, beta mau sampaikan lagi yang terakhir bahwa sebagai masyarakat Buru Selatan, hari ini tadi sudah dijelaskan oleh Adinda Amadan, nanti dijelaskan oleh para jurkam yang lain lagi, bahwa beta cuma mau sampaikan saja. Saki-saki, busu-busu, katong nih yang kuliah juga. 10 tahun dari kabupaten ini baru mulai jadi ketong datang orang-orang mulai datang. Katong ini sendiri juga. Saya ada orang lain, muka tiap hari. Tiap hari saya ada orang lain. Muka dan muka baku dapat itu juga.
mau bakalai mau apa balik baku bayar lagi, itu saja. Toh kalau orang-orang lain yang baru datang baru kasih gula-gula, kasih ini segala macam, itu dong ada maunya. Betul sih? Ada maunya. Betul yang Bapak ya? Betul susah-susah dulu. Setengah mati baru orang mau datang bilang kata, kau beta nyatang, potong suku sa. Buang dia, beta tendang saya, pergi jauh. Beta tidak perhatikan saya pun suku itu. Yang menghidupkan beta di sini negeri ini, masyarakat ini, dan beta pimpinan yang ada di Buru Selatan. Bukan orang lain. Nanti habis itu setelah itu kas tinggal utang lah pergi kas tinggal pak orang yang tinggal di sini. Betul kasih. Dolo-dolo sini beta tanya Bapak Yadus, betul kasih. Sudah lo tau 10 tahun Antonis belum bilang Bapak Yadus jangan bilang dulu ketemu setengah mati berjalan. Termasuk beta pun Bapak Gerson, Adinda Gerson ini 2010 ketemu ada di sebelah-sebelah. Tapi ketika 2015 Antua sadar, beta gini, beta semua dapat tipu lah karena don tipu beta don pergi ke tinggal beta ke sabarang lautan, beta tinggal dengan utang sampai ke telaknya. Betul sih. Katau yang ada di sini sama-sama, susah sama susah, senang sama senang, lampu mati biar dong maki-maki beta, tapi hari ini semua pelan-pelan semua baik, ya toh, jalan sudah bagus toh. Dulu saya ada jalan mau pergi ke Oki Lama, ketemu mesti berjalan di pinggir pantai sana, beta sampai jatuh terguling-guling karena mau pergi di Oki Baru. Karena apa? Karena memang ketemu punya upaya untuk memperbaiki diri. Saya ada orang bisa memperbaiki ketemu sendiri dengan kemampuan yang ketemu punya saat ini. Ingat, ketemu harus berbangga sebagai anak Buru Selatan. Banyak anak Buru Selatan sini yang cerdas-cerdas. Beta sebagai bupati 2 kali menerima penghargaan nasional. 2 kali penghargaan nasional. Iya kan? Saya bicara sombong, tapi bupati yang dokter di Maluku cuma Buru Selatan saja. Coba buka lihat. Saya ada bupati Buru Selatan ya di Maluku yang dokter. Betul sih. Kemudian beta mau sampaikan juga bahwa hari ini kalau dong datang, apalagi dong dari sebelah ini karena semua dekat ini, pasti dong sebelah ini datang. Sekarang beta dengar dong semua bagi sembako di Kepala Madan, bagi beras, bagi beras di Nanali, bagi beras di Pasir Putih, bagi beras di Wepandang, untuk merayu ketemu masyarakat dengan sebongkah beras. Habis itu dong pikir lagi dong kas tinggal masyarakat sana setengah mati dengan sebongkah beras mencari beras yang baru. Coba bayangkan saja sudah seperti itu. Nah jadi kalau dong datang mau bagi apa beras apa ketonjok pun beras ada, ketong pun hotong ada, ketong punya asli juga ada lebih daripada cukup untuk kamu orang. Ya, jadi jangan mau dirayu dengan hal demikian. Yang penting ketong sama-sama, insya Allah perjuangan ketong untuk mendapatkan kemenangan di tanggal 9 Desember. Pilih nomor. Beta kira itu saja yang beta sampaikan, nanti dijelaskan oleh yang lain karena waktu. Tapi yang penting beta sudah jelaskan tadi, semua sepaham. Kalau orang datang, beta kira beta perlu sampaikan lagi, tapi dong tahu karakter Bupati Buru Selatan seperti apa. Dong datang di rumah, masuk pintu dapur, beta ada, baru keluar di karena pendel, kadang-kadang beta di tanah dalam, dia beta punggung sudah beli, jangan dalam balik masuk lagi kembali. Beta sendiri mau coba kemana ini keluar kan? Siapa datang saja di rumah, no problem. Oke, beta kira itu saja, demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Madan. Itulah orasi politik dari Ketua Umum Bapak Tago. Ketua Umum Tago